Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fan Love Story The Series, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya yang selalu memberikan info bocoran sinetron Love Story The Series yang semakin seru dan semakin saja menegangkan untuk kita saksikan ya tentunya. Baiklah sahabat-sahabat Info TV, sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasanya kami doakan kepada kalian semua semoga disehatkan selalu dan dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan juga saya sarankan kepada kalian semua tonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, karena saya akan memberikan ulasan sinetron Love Story The Series ini dan juga prediksi yang akan datang ya tentunya. Diawali dengan si Madinah yang begitu sangat ketakutan jika bunga tersebut yang telah diamanahkan oleh Jidan untuk menjaga dan merawat bunga tersebut. Namun pada akhirnya bunga tersebut pun telah layu total, dan ini yang akan mengakibatkan bunga tersebut pun akan mati atau modar. Dan pada akhirnya terjadilah Madinah pun begitu sangat ketakutan, karena itu yang mengakibatkan Madinah akan gagal total untuk menjaga cintanya Jidan ya. Namun dengan tiba-tiba datanglah seorang Rian. Disinilah terjadi, Rian pun begitu sangat terkejut saat melihat Madinah yang sedang bersedih melihat bunga yang telah layu yang akan mati tersebut. Sontak saja di sini terjadi, Rian pun mengatakan kepada Madinah bahwa bunga itu telah layu total yang akan mengakibatkan bunga tersebut akan mati. Namun dengan tiba-tiba Rian pun ingin mencoba untuk membuka pot tersebut. Disitulah terjadi, si Rian pun begitu sangat terkejut, ternyata di dalam pot bunga itu ada cacingnya, dan itu yang mengakibatkan bunga tersebut pun akan mati atau layu. Disitulah terjadi, Rian pun mencoba untuk merawat kembali dan ingin mencoba untuk menghidupkan bunga tersebut yang telah layu. Di scan selanjutnya yang dimana si Panjul saat nonton film apa saya tidak tahu, namun dengan tiba-tiba si Gio pun saat melihat si Panjul yang sedang fokus nonton, si Gio pun mengatakan kepada si Panjul dan memberikan pilus ya tentunya. Ini yang mengakibatkan si Panjul pun saat melihat si Gio memberikan pilus ini, si Panjul pun begitu sangat berbahagia, dan ini yang mengakibatkan si Panjul pun makan pilus tersebut. Disinilah terjadi, si Panjul pun begitu sangat berbahagia setelah makan pilus dengan si Gio. Di scan selanjutnya juga kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang begitu sangat luar biasa menegangkan atau mengejutkan, yang dimana kali ini pernikahan si Tante Emlyn dan juga si Pak Arman yang telah sah ini yang mengakibatkan si Tante Emlyn pun begitu sangat berbahagia. Namun dengan tiba-tiba si Pak Arman dan juga si Tante Emlyn yang akan berbulan madu, disitulah terjadi si Pak Arman pun gagal untuk berbulan madu, karena si Pak Arman ini yang tidak mempunyai uang untuk berbulan madu. Si Pak Arman pun dengan cara alasan kepada si Pak Argadana bahwa si Pak Arman ini sedang sibuk dan untuk menguruskan kantornya ya tentunya. Sontak saja di sini terjadi, si Pak Argadana pun begitu sangat curiga terhadap si Pak Arman yang akan mengurusi kantornya tersebut, karena si Pak Argadana mengetahui bahwa ini adalah hari bulan madu si Pak Arman. Disitulah terjadi, si Pak Argadana pun menegaskan kepada si Pak Arman bahwa si Pak Arman ini sungguh sangat aneh sekali. Apakah kantor tersebut tidak bisa untuk besok-besok lagi diurusinya, karena hari ini hari bulan madunya si Tante Emlyn dan si Pak Arman. Disinilah terjadi kecurigaan si Pak Argadana yang mengakibatkan
si Tante Emlyn pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semoga saja kebusukan si Pak Arman ini akan segera diketahui, karena si Pak Argadana telah mencurigakan terhadap si Pak Arman yang telah alasan untuk mengurusi kantornya tersebut. Kemungkinan saja si Pak Argadana pun akan menyelidiki si Pak Arman yang telah mempunyai kantor tersebut. Kemungkinan saja kejahatan-kejahatan atau kebusukan kebohongan si Pak Arman ini akan segera diketahui oleh Pak Argadana, karena kita ketahui si Pak Argadana ini yang telah mempunyai anak buahnya. Kemungkinan saja si Pak Argadana pun akan segera menyuruh anak buahnya, yaitu si Pak Alek, untuk menyelidiki si Pak Arman ini. Dan ini yang akan mengakibatkan si Pak Arman pun akan diketahui kebohongannya yang telah membohongi Pak Argadana bahwa dirinya telah mempunyai kantor yang mewah atau kantor yang akan menghasilkan uang ratusan juta. Ya, tentunya ini yang akan mengakibatkan si Tante Emlyn pun akan kecewa besar terhadap si Pak Arman yang telah membohongi Tante Emlyn. Disinilah terjadi kejahatan-kejahatan si Pak Arman pun akan segera diketahui atau terbongkar. Dan ini yang akan mengakibatkan si Pak Arman pun akan menangis darah, karena sebentar lagi si Pak Arman pun akan diketahui oleh Tante Emlyn. Dan ini yang akan mengakibatkan Tante Emlyn pun akan sekaligus menceraikan si Pak Arman tersebut. Di scan selanjutnya yang dimana kali ini Panjul yang telah mengetahui markasnya si Andi tersebut. Si Panjul pun sontak saja memberitahukannya kepada Maudi bahwa Panjul telah mengetahui markasnya si Andi. Kemungkinan saja si Andi yang telah menyembunyikan si Panesor. Disinilah terjadi, Maudi pun begitu sangat terkejut setelah mendengar berita itu. Sontak saja Maudi pun memberitahukannya kepada Ken. Disinilah terjadi, Ken pun sontak saja langsung pergi mencari keberadaan markasnya si Andi. Kemungkinan saja Ken pun akan berhasil menangkap si Andi yang telah menyembunyikan si Paneso. Disinilah terjadi saat Ken menemukan markasnya si Andi. Disitulah terjadi saat si Ken berada di markas si Andi tersebut. Si Ken pun sempat saja menanyakan kepada anak buah si Andi di manakah si Andi menyembunyikan si Panesol. Namun dengan tiba-tiba anak buah si Andi mengatakan kepada si Ken, jika Ken ingin bertemu dengan si Andi maka langkahi dulu mayat anak buah si Andi ya yang bernama si Bejo ini. Disinilah terjadi, Ken pun begitu sangat murka besar terhadap anak buah si Andi yang tidak memberitahukannya si Andi berada. Sontak saja terjadi paku hantam Ken dengan si Bejo ini, yaitu anak buah si Andi tersebut. Terjadilah paku hantam sehingga mengakibatkan anak buah si Andi pun saat dihajar oleh Ken ini yang mengakibatkan anak buah si Andi pun ngajungkel balik dan tidak bisa terbangun lagi. Dan pada akhirnya terjadilah anak buah si Andi pun sontak saja langsung lari terbirit-birit karena mereka ini takut jika si Ken akan sekaligus membunuh si Bejo ini dan rekan-rekannya. Disinilah terjadi, Ken pun tidak diberitahukannya oleh anak buah si Andi tersebut keberadaan si Andi. Namun Ken pun telah mengetahui bahwa ini markasnya si Andi. Kemungkinan saja di sini akan terjadi, Ken pun akan berhasil menemukan si Andi yang sedang mencengkram si Paneso. Di scan selanjutnya yang dimana si Parto yang telah dilaporkan ke polisi atas merusak kafe Love Story miliknya Jidan tersebut. Disinilah terjadi, si Parto pun telah dibawa oleh Pak Polisi ke kantor Pak Polisi tersebut. Namun dengan tiba-tiba
Madinah pun yang telah mengetahui bahwa si Parto itu yang telah dibawa ke polisi tersebut, dan ini yang mengakibatkan Madinah pun sontak saja langsung menemui si Parto yang berada di kantor Pak Polisi tersebut. Madinah pun menjelaskan kepada Pak Polisi bahwa si Parto ini akan mengganti rugikan atas merusaknya KP Love Story tersebut. Dan ini yang mengakibatkan si Parto pun begitu sangat terkejut dan begitu sangat bangga terhadap Madinah yang telah baik hati. Disinilah terjadi si Parto pun telah merasakan atau telah mempunyai rasa cinta. Disinilah terjadi si Parto pun bebas dari ancaman Pak Polisi tersebut, karena si Parto akan menggantikan rugi yang telah dirusak oleh si Parto KP Love Story tersebut. Namun di sini juga akan terjadi si Parto pun akan mengejar Madinah untuk bisa didapati oleh si Parto. Apakah si Parto ini akan berhasil atau tidak untuk mendapatkan Madinah? Baiklah sahabat-sahabat Info TV, itulah info-info kesinetроnan Love Story The Series yang semakin seru dan semakin saja menegangkan untuk kita saksikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.